Eh, Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini adalah perkuliahan dengan pertemuan pertama, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengembangan kawasan. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya, yaitu Deborah Budiono SPMSI. Ya, mata kuliah ini akan diampu saya sendiri dari UTS sampai UAS. Oleh karena itu, kita akan bertemu setiap minggu, ya, sehingga mohon kerjasamanya agar mata kuliah ini berjalan dengan baik. Baiklah, agar kita mengenal lebih dekat lagi siapa saja mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini, Ibu akan mengabsen dulu ya, secara manual, satu persatu, sehingga ini menjadi absensi serta perkenalan kita. Oke, yang pertama Ibu panggil ya, Kristino MV Dias. Kristino MV Dias tidak masuk. Agustinus Dingu Adegala. James Huki Tanahomba. Agustinus Doni Sesa. Agustinus Deni Sesa, Asmawati Nasrun, Ada, Bu. Franciscus Regis Asam Napatukan, Franciscus Regis Asam Nakatukan, Heribertus Jeko, Hadir, Bu. baik, Yohanes Servasius Lesu, Hadir, Bu. Novrianus Mali, Hadir, Bu. Domingus Goro, Ada, Bu. Muhammad Syarif, Hadir, Bu. Hadir. Andri Argai, Andri Argai, Andri Argai, Sonia Sandra, Hadir, Bu. Lucia Francisca, Hadir, Bu. Frederica Billy, Hadir, Bu. yang mana? Oke. Angelica De Araju, Hadir, Bu. Timotius Andrianu Jehamin, Timotius Andrianu Jehamin, Adrianus Haryanto, Hadir, Bu. Darius Ora, Hadir, Bu. Darius Ora, Bertavanius Jemalut, Bertavanius Jemalut, Adriana Randa Jawa, Hadir, Bu. kemudian Ignatius Napawisipote, Ignatius Napawisupote, Elsamar Remi Hau. Hadir, Bu. Yang mana ini Elsamar? Ini mukanya. Oke. Selvianus Jenkede. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Awal Laisal Fajar. Awal Laisal Fajar. Deki Jakinda. Iya, hadir, Ibu. Kemudian Emmanuel Erdakbou. Emmanuel Erdakbou. Agustinus Bereseran. Hadir, Bu. Hadir. Natalia Ade Arajo. Hadir, Bu. Hadir. Domingus Nahak Berek. Hadir, Bu. Hadir. Gardenyo DS Maya. Gardenyo DS Maya. Katarina. Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli. Ferdianus Tuan Boli. Oke. Ada yang belum dipanggil? Ada, Bu. Ada. Atas nama?
Siswa Mario Fraya Dias, Bu. Mario, Ya. NIM berapa? 2015 3210. Oh, Kristo. Ya, Bu. Ada lagi? Bu, atas nama Timotius Andrianus Jahamin, Bu. Timotius. Oh, 2018 320013. Ya, Bu. Oke. Baiklah, karena absen sudah dilakukan, kita akan membahas materi yaitu yang terkait pengantar. Oleh karena itu, ditunggu sebentar, Ibu akan membuka slide ya, atau PowerPoint-nya. Mohon ditunggu sebentar ya. Baik, Bu. Jika sudah terlihat, mohon diinformasikan ya. Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. saya coba pindah ke slide berikutnya. Apakah terbaca? Mohon diinformasi sebentar. Terbaca slide kedua? Baca, Bu. Halo. Terbaca, Bu. Baik, karena PowerPoint-nya sudah terbaca, Ibu akan mulai ya. Nah, bentar. Apakah layarnya sudah cukup besar atau layarnya cukup besar ya? Oke, baik. Baiklah, mata kuliah rencana pengembangan kawasan ya dengan kode ALA 6205 ya, yang merupakan mata kuliah semester 6 ya, wajib untuk arsitektur lanskap. Nah, hari ini kita akan masuk materi pertama yaitu pengantar.
Di dalam pengantar ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang kontrak perkuliahan, silabus, dan tujuan dari mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, kemudian waktu perkuliahan Sabtu jam 8 sampai selesai, kemudian toleransi 15 menit, kemudian pakaian tetap rapi ya, kemudian jika ada tugas dan sebagainya bisa mengirimkan ke email yang ada di slide ya. Kemudian nomor HP Ibu ya. Dan mata kuliah ini telah kita buat atau sepakat membuat grup WhatsApp ya. Dan di dalam WhatsApp tersebut telah masuk semua mahasiswa. Kemudian selain itu kita juga membuat ada yang namanya Siap NG ya. Kode mata kuliah dan materi juga Anda bisa download di Siap NG. Kemudian dan kehadiran juga, kemudian kita juga proses belajar mengajar dilakukan di dalam Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini juga Anda bisa mendapatkan setiap materi yang setelah disampaikan oleh dosen. Dan begitu juga dengan tugas, ya semua tugas akan diupload ya, diupload di masing-masing Google Classroom-nya ya berdasarkan nama dan NIM sehingga mempermudah dosen untuk memeriksa hasil penilaian atau pengumpulan tugas sudah dikerjakan atau belum. Baiklah, dengan demikian Ibu akan menyampaikan terkait silabus mata kuliah ini ya, bahwa mata kuliah ini mengenalkan konsep dasar perencanaan pengembangan kawasan, tata guna lahan, pendekatan ekosistem dalam pengembangan kawasan, serta evaluasi lahan sebagai basis perencanaan penggunaan lahan. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini yaitu kiranya mahasiswa mengetahui dasar perencanaan pengembangan kawasan, kemudian mahasiswa juga mampu memilih dan menjelaskan untuk menerapkan perencanaan pada setiap komponen pembentuk kawasan. Nah, luarannya diharapkan mahasiswa akan mengetahui ruang lingkup perencanaan pengembangan kawasan apa saja, kemudian bagaimana prosedur dan proses perencanaan pengembangan kawasan, kemudian bagaimana pendekatan perencanaan pengembangan kawasan, kemudian apa saja aspek legal yang digunakan dalam perencanaan pengembangan kawasan, dan bagaimana perencanaan pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah silabus, kemudian tujuan, serta luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Nah, ini adalah pustaka yang digunakan oleh saya. Ya, Anda bisa mengakses atau membeli bukunya, baik secara online maupun non-online. Kemudian juga mungkin Anda bisa dapatkan di library atau pustaka yang ada, ruang pustaka yang ada di Unitri. Kemudian Anda juga bisa kalau memang berniat memang untuk mempelajari lebih dalam bisa meminjam ke Ibu. Ibu punya buku semuanya ya. Kemudian materi perkuliahan. Nah, ini penting karena kita dalam masa pandemi gitu ya, sehingga perkuliahan dilakukan secara daring dan perkuliahan yang biasanya 16 kali pertemuan termasuk UTS UAS, namun untuk mata kuliah daring ini kita akan melakukan perkuliahan sebanyak 15 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, untuk UTS nanti dilakukan juga secara daring gitu ya. Nanti bentuknya seperti tugas, kemudian dilakukan pada minggu ke-8. Nah, minggu ke-8 ini selain mata kuliah ya, kita akan tetap kuliah, kemudian akan melakukan UTS. Nah, untuk materi pertama atau minggu pertama yaitu pengantar ya. Kemudian untuk hari ini. Kemudian minggu kedua adalah peranan perencanaan pengembangan kawasan. Yang ketiga adalah prosedur dan proses perencanaan pengembangan kawasan. Yang minggu keempat adalah teori lokasi. Minggu kelima adalah perencanaan tata guna lahan. Minggu keenam adalah tata guna lahan dalam sistem lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah konsep ruang. Nah, minggu ke-8 prinsip dasar zonasi, delineasi, dan skala perencanaan termasuk UTS. Nah, minggu ke-9 adalah konsep perencanaan kawasan, minggu ke-10 adalah perencanaan pengembangan kawasan desa dan kota. Minggu ke-11 kita melakukan perencanaan ruang terbuka hijau.
Minggu ke-12 yaitu perencanaan pengembangan kawasan berbasis bencana. Minggu ke-13 adalah pendekatan ekosistem dalam pengembangan kawasan. Minggu ke-14 evaluasi lahan sebagai basis perencanaan penggunaan lahan. Dan minggu ke-15 yaitu UAS. Gitu ya. Baiklah, untuk materi demikian yang akan kita pelajari minggu-minggu berikutnya selama 1 semester. Kemudian untuk rencana penilaian ada berupa kehadiran. Nah, Ibu mengapresiasi kehadiran mahasiswa ya untuk mengikuti kuliah. Kemudian tugas terstruktur yaitu 20%, untuk absensi 5% ya, UTS 35%, UAS 40%, sehingga nilai total 100%. Nah, di sini terdiri dari tugas ya, kemudian ujian, UTS dan UAS. Nah, Ibu harapkan semua mahasiswa di mata kuliah ini mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan nilai yang terbaik tentu saja diharapkan semua kewajiban mahasiswa yang telah disampaikan tadi bisa terpenuhi. Tugas dikumpulkan tepat waktu dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian UTS, UAS juga dikerjakan sebaiknya. Kurangi yang namanya mencontek, karena pengalaman Ibu gitu ya. Karena ini sistemnya daring, tugasnya banyak sistem daring juga, sehingga banyak tuh yang copy paste. Nah, harapan Ibu ketika Anda menggunakan pemikiran Anda sendiri, mengerjakan sendiri, mudah-mudahan nilai yang didapatkan yang terbaik. Baiklah, demikian kontrak dari penilaian yang kita sepakati bersama ya. Kira-kira sepakat ya? Sepakat, Bu. Baik, baiklah untuk mempersingkat waktu, Ibu akan sedikit menjelaskan pengantar ini sebagai konsep dasar perencanaan pengembangan kawasan. Apa yang menjadi konsep dasar perencanaan pengembangan kawasan? Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari perencanaan itu sendiri. Nah, perencanaan adalah suatu kegiatan ya, merumuskan ya keinginan baik masa depan maupun masa lalu. Artinya di sini kita ketika merencanakan perlu ya melihat masa lalu ya. Contohnya seperti ini. Apakah kawasan atau wilayah atau tapak atau lahan yang akan Anda kerjakan ini memiliki sejarah ya. Misalnya kawasan ini terlebih dahulu sebelumnya ini merupakan bekas apa? Apakah kawasan tambang ya? Apakah kawasan pertanian yang misalnya Anda ingin merencanakan sebuah kawasan wisata, kawasan pemukiman ya dan sebagainya. Nah, namun yang kita ketahui bahwa perencanaan tentu saja adalah merumuskan suatu kegiatan yang berorientasi masa depan. Nah, kenapa kita harus melihat masa lalu untuk merencanakan masa depan agar kita akan mendapatkan hasil yang optimal ya, hasil yang terbaik ya untuk sistem lingkungan dan ruang dan waktu. Oke. Oleh karena itu di dalam kita merencanakan kita tidak akan pernah lupa ya melihat dari sisi masa lalunya, sehingga itu menjadi pembelajaran kita ketika kita merencanakan untuk masa depan. Seperti contoh begini, misalnya saya semester kemarin nilainya kurang baik gitu ya. Nah, saya akan merencanakan semester depan, saya harus belajar lebih giat. Tentu saja kira-kira langkah-langkah apa saja yang saya harus lakukan dan perbaiki, sehingga ke depannya nilai saya lebih baik dan saya akan lulus tepat waktu, seperti itu. Itu contoh. Kemudian, nah, apa prinsip di dalam kita merencanakan? Ya, itu kalau kita berorientasi dalam spasial, ya, bahwa prinsip dari perencanaan ya berorientasi pada perubahan. Ya, Ibu sampaikan bahwa di dalam perencanaan pasti ingin memiliki perubahan yang lebih baik, gitu ya. Jadi tidak ada orang merencanakan masa lalu. Ya, kemudian sebagai alat untuk mencapai tujuan, yes, bahwa rencana ini adalah sebuah tool ya atau alat untuk
mencapai apa yang menjadi target kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Ya, yang tadi Ibu sampaikan. Kita berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Kemudian memilih dan menentukan, ya, di dalam perencanaan pasti ada yang namanya planning A, planning B, planning C. Nah, ketika rencana A, rencana B, rencana C, kita akan memilih yang terbaik dan menentukan. Artinya di sini kita melakukan penentuan apakah rencana A yang kita gunakan atau rencana B atau rencana C, ya. Kemudian mengalokasikan sumber daya. Ya, bahwa di dalam perencanaan ketika kita berbasis sumber daya alam misalnya, baik itu lanskap, baik itu lahan, baik itu tapak, baik untuk kawasan, artinya ketika kita merencanakan, berarti kita mengalokasikan sumber daya ini untuk apa saja, gitu ya. Kemudian berorientasi pada tindakan dan kepentingan kolektif. Kemudian adalah proses yang menerus, artinya perencanaan ini memiliki jangka waktu, gitu ya. Tidak hanya misalnya 1 tahun sudah selesai. Perencanaan yang baik apabila perencanaan yang berkelanjutan, ya. Jadi prosesnya secara terus-menerus, meskipun itu misalnya yang merencanakan si A, gitu ya. Kalau memang perencanaan ini baik, maka akan diteruskan oleh perencana B, gitu ya. Kemudian nah, ada beberapa tradisi perencanaan bahwa perencanaan sebagai reformasi sosial, kemudian perencanaan sebagai analisis kebijakan, kemudian perencanaan sebagai pembelajaran sosial, dan perencanaan sebagai mobilisasi sosial. Jadi di dalam perencanaan ini memang kita akan belajar mereformasi secara sosial, kemudian kita melakukan analisis kebijakan. Nah, dari perencanaan ini akan menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan kegiatan atau program kegiatan. Kemudian perencanaan sebagai pembelajaran sosial, kemudian perencanaan sebagai mobilitas sosial, ya. Kemudian jenis perencanaan ada berbagai macam, ada teosentris, kemudian ada positism, kemudian ada utopionism, kemudian ada rasionalisme, kemudian ada fenomenologi, gitu ya. Kemudian dengan berbagai contoh, misalnya teosentris, misalnya seperti kota Jogja, yang dimana dia berorientasi pada kosmologi dan mitologi, gitu ya. Kemudian positism adalah land use planning, rencana tata ruang, kemudian yang dimana ini berorientasi pada spasial dan standar teknik. Kemudian utopionism yaitu New Town Garden City, ini merupakan salah satu rencana yang pengen idealnya seperti ini, gitu ya. Kemudian rasionalisme yaitu ada Rapetelica, SWP, kemudian di sini berupa rasional komprehensif. Kemudian fenomenologi yaitu advokasi, kemudian empowerment yaitu pemihakan atau equity planning. Jadi kalau kita saat ini ketika berbicara land use planning, gitu ya, kita akan berorientasi pada spasial dan standar teknik. Kemudian kita masuk pada apa sih definisi kawasan, gitu ya. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi dua, yaitu fungsi lindung, dan kedua adalah fungsi budidaya. Nah, kawasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana kawasan lindung ini adalah tujuannya melindungi kelestarian lingkungan hidup, gitu ya. Sedangkan untuk budidaya yaitu kawasan ini difungsikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam yang ada atau sumber daya manusianya. Nah, itu adalah kawasan. Artinya kawasan ini wilayah yang sudah memiliki fungsi, misalnya fungsi peternakan, fungsi perekonomian, kemudian perdagangan, fungsi pertambangan, kemudian kemudian fungsi wisata, gitu ya. Kemudian ada fungsi tambang, gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke fungsi dari kawasan tersebut. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari yang Ibu sampaikan tadi, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Anda bisa lihat pada slide ya, gimana perbedaannya.
Kemudian kita masuk ke definisi perencanaan kawasan atau regional planning. Nah, regional planning ini adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang memiliki tujuan satu, ya, meminimalkan konflik kepentingan sektor. Dua, meningkatkan kemajuan sektoral. Yang ketiga, membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan Friedman 1995. Jadi, perencanaan kawasan atau regional planning adalah bagaimana tujuannya meminimalkan konflik kepentingan sektor. Ya, karena ketika perencanaan itu baik sejak awal, maka kita tidak akan terkena konflik gitu ya. Kepentingan sektor itu yang tadi pemanfaatan, misalnya yang Ibu sampaikan bahwa misalnya Pulau Komodo ya, Pulau Komodo itu tujuannya perencanaannya untuk apa? Kalau memang Pulau Komodo itu sebagai taman nasional, maka zonasi-zonasi ya yang telah direncanakan harus sesuai dengan pedoman sebelumnya, bahwa misalnya zona inti di mana adalah tempat habitat dari si komodo tersebut. Ketika masuk setelah zona inti ada zona penunjang. Zona penunjang ini sebagai barrier ya antara kepentingan kehidupan dari komodo dan kepentingan manusia. Nah, ketika di pemanfaatan difungsikan untuk apa? Apakah ada pemukiman? Apakah ada kegiatan wisata? Gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana dengan adanya perencanaan ya yang baik ya akan meminimalkan konflik kepentingan sektor. Kemudian meningkatkan kemajuan sektor ya, karena ketika pembagian telah ada maka masing-masing dari rencana zonasi atau tata ruangnya akan dikembangkan sesuai dengan tujuan dari rencana semula. Kemudian membawa kemajuan bagi masyarakat keseluruhan ya, karena dengan pembagian tersebut masyarakat mengerti dan memahami apa saja yang ingin saya kembangkan pada ruang-ruang tersebut. Sebentar. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengembangan kawasan ya adalah membagi suatu kawasan yang luas ya, membagi suatu kawasan yang luas yaitu kawasan pengelompokan beberapa kawasan kecil dalam kesatuan. Jadi sebenarnya misalnya gini, bumi ini ya adalah ruang. Nah, bumi ini terbagi dari apa saja? Kita ambil contoh paling kecil, misalnya Kota Malang. Kota Malang terbagi berapa ruang? Kecamatan, ya, wilayah kecamatan, gitu ya. Ada 5 kecamatan. Oke, setelah itu kita lihat di Lowaru. Lowaru itu terbagi berapa kelurahan, gitu ya. Termasuk di Unitri itu, kalau dibagi lagi di Unitri itu difungsikan kawasan Unitri itu untuk apa? Misalnya kawasan sekitar Unitri atau di sini Telogomas ya. Itu difungsikan untuk apa? Apakah pemukiman, apakah pendidikan, apakah pertanian, gitu ya. Nah, tentu saja dalam membagi suatu kawasan luas ini kita harus melihat dari faktor internal, gitu ya. Berdasarkan apa kita membagi ruang tersebut? Nah, baik faktor internal, kita harus melihat faktor internal maupun faktor eksternalnya. Karena memang kita tidak hanya melihat apa yang potensi di kawasan tersebut atau di alam tersebut, tetapi kita melihat dari segi eksternal, baik itu dia skala nasional, skala misalnya internasional gitu ya. Sehingga kenapa lahan kita tahu sangat terbatas, sehingga perlu pengembangan dengan cara yang baik gitu ya. Nah, jadi definisi dari perencanaan pengembangan kawasan adalah suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunannya yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Jadi, suatu kegiatan upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan yang menjadi pertimbangannya adalah aspek wilayah dengan mengintegrasikan kondisi sosial ya
dan lingkungan yang ada menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Ya, intinya seperti itu. Kemudian Ibu memberikan contoh apa saja ruang lingkup perencanaan pengembangan kawasan. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah ruang lingkup perencanaan pengembangan kawasan, yaitu ada kawasan budidaya, kawasan pedesaan, agropolitan, perkotaan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, bahwa kita lihat adalah kawasan pedesaan, agropolitan, kemudian ada perkotaan ya. Di sini kita kawasan pedesaan. Nah, ini adalah juga kawasan wisata ya. Ketika kita sudah satu kawasan dikembangkan gitu ya, ini ada beberapa contoh ruang lingkupnya ya, bahwa misalnya di daerah pesisir atau perkotaan, ketika Anda merencanakan sebuah kawasan untuk apa ya, tapi kita harus ingat bahwa jangan sampai kawasan yang kita rencanakan itu merugikan, tetapi bagaimana kita menampung aktivitas yang ada ya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu ya. Ini contoh di kawasan perkotaan gitu ya. Jadi bagaimana kawasan kota tetap humanis ya gitu ya, kita merencanakan ruang terbuka hijau di dalam sebuah kota ya, sehingga manusia tetap nyaman, aman tinggal ya. Ya. Oke, demikian ya dari materi untuk ini gitu ya. Maaf, ini agak apakah masih terekam? Masih terekam? Masih, Bu. Oke, baik. Ini karena di layar Ibu agak sepertinya dia muter ya.
Halo, masih bisa terdengar? Masih, Bu. Masih. Bu. Baiklah, soalnya tadi di layar sini Ibu agak terganggu. Baiklah, terima kasih untuk materi hari ini. Kita ketemu sampai minggu depan ya. Terima Iya, Bu. kasih. Iya, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.